Baik, selamat siang kakak. Siang, Selamat siang. Kami dari kelompok anti korupsi. Siang hari ini akan mewawancarai kakak. Kakak atas nama siapa? saya atas nama Sisarius Torres Andil, Biasa dipanggil. bisa dipanggil Andil. Kakak Uh, berprofesi sebagai apa? saya petani, milenial. Baik kakak, siang hari ini kami akan bertanya terkait dengan kasus korupsi. Sebagaimana yang kita tahu, kasus korupsi di Indonesia ini sangat merajalela. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana pendapat kakak tentang kasus korupsi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kakak terkait peraturan yang mengatur tentang korupsi di Indonesia? Baik, saya pikir ini pengamatan secara nasional, skala nasional. Kalau kita bicara terkait dengan kasus korupsi pada hari ini, khususnya di Kabupaten Sika, kalau menurut pandangan kami dari masyarakat biasa bahwa hari ini kurangnya penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi di Kabupaten Sika, khususnya di Niantaran Sika ini. Pada hari ini dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait dengan pemberantasan korupsi, kita yang pertama ada 3 poin yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kurangnya perhatian khusus dari pihak KPK, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu sentil lagi terkait dengan undang-undang perampasan aset, sehingga ada harapan besar kami dari masyarakat bahwa kurangnya perhatian khusus juga dari pemerintah, sehingga kalau solusi dari kami masyarakat biasa bahwa lebih pada konstituen, misalnya di para oknum-oknum pejabat daerah itu harus diberi sanksi, sehingga ada efek jerah terhadap para oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi ini, begitu. Nah, selanjutnya yang lebih spesifik kakak di Kabupaten Sika, bagaimana pendapat kakak mengenai kasus korupsi di Kabupaten Sika sekarang? Ya, baik. Kalau khusus secara skala Kabupaten Sika hingga hari ini, bahwa adanya banyak hal kalau kita bicara soal anti korupsi, yaitu terkait dengan ini saya singgung sedikit terkait dengan dinas-dinas terkait ya. Itu pada hari ini bahwa kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melihat bahwa adanya kebijakan-kebijakan, misalnya undang-undang yang diterapkan di Kabupaten Sika ini ya. Pada hari ini kita lihat misalnya kasus yang kemarin, kasus korupsi itu terjadi pada guru honorer. Itu kan kalau kita bicara terkait dengan kurangnya perhatian khusus, itu sebetulnya pemerintah hari ini harus lebih tegas lagi mengambil tindakan hukum. Kita Kabupaten Sika ini semakin hari semakin merajalela kasus tindakan korupsi. Sebagai masyarakat biasa, kita perlu mengawal kasus ini sampai dengan tingkat penegakan hukum yang lebih tuntas. Kenapa sampai hari ini kita masyarakat terus dibodohi, terus uh, di dimanipulasi, misalnya pada kasus kemarin itu, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, kasus kemarin itu sampai dengan hari ini belum tuntas. Itu kurang perhatian khusus dari KPK, pihak pemerintah, dan juga penegak hukum. Ya, itu sudah di Kabupaten Sika. Mungkin kira-kira begitu dulu. Jadi kan kakak sudah singgung terkait kasus itu tuh kakak. Jadi pertanyaan berikutnya itu, bagaimana masukan kakak untuk aparat penegak hukum terkait kasus korupsi? Baik, kalau masukan saya secara pribadi ya, itu meliputi terkait dengan masukan saya yang lebih urgent itu, buatlah penegakan hukum menurut dengan adanya sanksi-sanksi yang kepada oknum-oknum yang korupsi ini. Yang pertama itu, kalau kita bicara sampai dengan uh, pertanyaan seperti ada tadi bilang pertanyaan itu terkait dengan solusi yang perlu saya tawarkan untuk ke kita skala Kabupaten Sika, misalnya harus buat efek jerah, sanksi yang lebih berat kepada oknum-oknum yang korupsi ini. Ya. Baik kakak, dari kami hanya 3 pertanyaan itu saja. Terima kasih untuk Oh. Terima kasih kita. Terima kasih kakak.